Haleluya, puji Tuhan, shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, Saudara dimanapun berada. Kita bersyukur pagi hari ini kita akan kembali diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri sebuah judul yaitu Patah Hati. Wow, ini satu kabar yang istimewa mungkin bagi Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda yang hari-hari ini mungkin mengalami sedang patah hati. Ya. Langsung saja Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 34 ayat 19. Mazmur 34 ayat 19, demikian firman Tuhan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Sekali lagi saya bacakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Nah, kalau kita melihat secara umum ya, di dalam dunia ini tidak ada seorang pun yang mau mengalami yang namanya rasa patah hati. Entah itu orang dewasa, entah itu anak-anak remaja dan sebagainya. Tidak ada satu orang pun yang mau mengalami rasa patah hati. Nah, patah hati itu adalah sebuah kata kiasan yang menggambarkan suatu kondisi hati seseorang tersebut. Ya, mungkin sedang mengalami kekecewaan, mungkin sedang mengalami suatu kegelisahan, amarah, keputusasaan di sana. Jadi kata patah hati ini menggambarkan kondisi hati yang tidak sedang baik-baik saja. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pemazmur Daud ini merasakan bahwa kesedihan, dia merasakan kepahitan selama relasinya dengan Raja Saul ini berlangsung tidak baik-baik saja. Daud dipandang sebagai musuh, bukan lagi sebagai rekan atau sebagai sahabat. Bahkan dengan teganya Raja Saul ini mengejar-ngejar Daud, ya, hendak dibunuhnya. Sampai Daud akhirnya lari ke sana kemari, sampai ke gua-gua dan sebagainya. Nah, di tengah-tengah situasi ini, Daud ini merasakan hanya Tuhan yang tetap mengasihinya dan melindunginya. Itu sebabnya melalui pengalaman ini Raja Daud ini berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Artinya dalam kehidupan, dalam kesedihan, dalam kekecewaan, keputusasaan, si yang buruk, Tuhan itu tidak pernah jauh dengan Daud. Bukan hanya tidak jauh dengan Daud, Tuhan ini mau menyelamatkan, menolong, membela, membebaskan Raja Daud. Nah, mungkin berita yang sama, berkat yang sama mungkin kita dengar. Apapun yang masalah yang kita hadapi, engkau situasi hatimu seperti apa, mungkin sedang mengalami kekecewaan, keputusasaan, amarah, ya, seburuk apa kondisi hatimu saat ini yang mungkin orang lain tidak mau tahu, yang mungkin orang lain tidak mau mendengar engkau, percayalah bahwa firman Tuhan katakan, Tuhan ini mau mendekat dengan engkau. Tuhan mau mendekat dengan kita sebagai anak-anaknya. Apakah sampai dengan mendekat? Tidak, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Dia mendekat, dia mau menyelamatkan orang-orang yang remuk, orang-orang yang patah hati. Nah, apapun yang penyebab Bapak Ibu Saudara hari-hari ini menyebabkan Bapak Ibu Saudara patah hati. Mungkin engkau kecewa dengan rekan kerja. Mungkin engkau sakit hati terhadap suami, sakit hati terhadap istri.
Ya, engkau putus asa. Apapun situasi kondisi hatimu saat ini, percayalah, meskipun tidak ada orang yang mengerti, meskipun tidak ada orang yang tahu, Yesus tahu persis apa yang menjadi kesedihanmu hari-hari ini. Dan Tuhan mau menyelamatkan, membela, menolong, membebaskan engkau dari situasi yang tidak baik itu. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang perlu kita lakukan di dalam kondisi seperti ini? Sadari bahwa Tuhan tidak pernah jauh. Itu poin yang penting. Dia selalu ada di dalam kehidupan kita. Dia selalu ingin mendekat di dalam situasi apapun dalam kehidupan kita. Bukan hanya mendekat, dia mau menolong saudara, menyelamatkan kita. Nah, tugas kita adalah kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau ungkapkan semua di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi keresahan-keresahan kita. Apa yang menjadi pergumulan kita. Apa yang menyebabkan kita ini menjadi patah hati dan sebagainya. Kita mau datang, kita mau ungkapkan di hadapan Bapa kita. Percayalah Bapak Ibu, Dia mau mendekat, Dia mau menyelamatkan. Dia tahu persis bagaimana menolong saudara. Dia tahu persis bagaimana menyelamatkan saudara. Dia tahu persis kapan dia harus membela Bapak Ibu Saudara. Karena dia Bapa yang mengasihi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, berita firman Tuhan pagi hari ini, tetap semangat. Apapun kondisi hati kita, patah hati seberapa buruk, Tuhan ada di sana mau menyelamatkan saudara. Tugas kita adalah kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau ungkapkan apa yang menjadi keresahan kita. Percayalah, Dia Yesus, Dia tahu yang terbaik bagi Bapak Ibu Saudara. Cepat atau lambat, pertolongan Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Mari berdoa bersama saya. Bapa dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap aktivitas kami. Berkati Tuhan kehidupan kami, pekerjaan kami. Semua Tuhan buat berhasil. Kami berdoa khusus Tuhan buat anak-anak-Mu Tuhan yang mengalami hari-hari ini mungkin rasa patah hati, kecewa, putus asa, marah. Tuhan, apapun kondisi hati kami, Tuhan, kami bawa di kaki Tuhan. Kami percaya di sana ada pertolongan Tuhan, ada pembelaan Tuhan, ada belas kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Karena kami tahu kami punya Bapa yang baik, Bapa yang setia, selalu ada menemani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami akan melewati pagi hari ini dengan sukacita dan senyuman. Terima kasih Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Smile.